Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adi Pramudono, mahasiswa program studi D4 jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berikut video profil perancangan dan penelitian alat saya dengan judul Analisis Keakurasian Sistem Akuisisi Data pada Rancang Bangun Kalibrator Spektromanometer. Digital Pressure Meter atau DPM adalah alat yang digunakan untuk kalibrasi spektromanometer. Menurut Permenkes nomor 54 tahun 2015 bahwa untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai, perlu dilakukan pengujian dan atau kalibrasi. Alat kesehatan yang telah memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian dan atau kalibrasi tersebut harus diberikan sertifikat dan label layak pakai. Sertifikat dan label diterbitkan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan yang melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan minimal dilakukan kalibrasi setahun sekali, di mana kita ketahui jumlah laboratorium Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi penguji alat kesehatan yang ada di Indonesia sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah institusi pelayanan kesehatan. Dengan alasan tersebut, saya ingin merancang sebuah alat DPM yang dapat melakukan kalibrasi lebih cepat menerbitkan sertifikat, di mana alat DPM yang saya rancang dapat mengirimkan hasil kalibrasi ke penyimpanan di internet, yang kemudian bisa didownload oleh petugas laboratorium di kantor atau di tempat yang berbeda untuk diulah perhitungannya secara otomatis sampai terbit sertifikat. Dengan ini diharapkan proses penerbitan sertifikat lebih cepat dan meminimalkan kesalahan input data kalibrasi secara manual. Analisis dilakukan pada keakurasian modul DPM dan analisis pada data loss atau data kalibrasi yang hilang selama proses pengiriman di penyimpanan internet. Untuk kerja kalibrasi, sebelumnya kita siapkan peralatannya, yaitu satu, tiruan dari lengan berbahan keras tidak mudah gerak, kemudian tensimeter aneroid yang akan kita kalibrasi, kemudian alat kalibrator DPM. Manset kita gulungkan pada tiruan lengan, kemudian kita rekatkan. Selang pada bagian pompa kita lepas, kita hubungkan pada T konektor di DPM. Kemudian salah satu selang masuk ke DPM, kemudian pertebangan dari T konektor kita hubungkan dengan bak tensimeter. Kita nyalakan sentral dari power, kemudian kita nyalakan power yang kedua untuk menghidupkan tombol dari zeroing. Kita tekan apabila alat tidak bisa pada posisi 0 mm lagi. Tekanan 0, kita bisa mulai melakukan pengukuran dengan menyiapkan lembar kerja kalibrasi yang ada pada smartphone. Kita hubungkan smartphone dengan DPM melalui Bluetooth. Sekarang kita mulai kalibrasi menggunakan lembar kalibrasi pada smartphone. Kita hubungkan smartphone dengan DPM melalui Bluetooth. Di sini perangkat sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Kita masuk pada aplikasi Part Smart Tensi. Kita login dengan masukkan username, password, kemudian kita tekan tombol login. Kita masuk pada form metadata alat, halaman pertama. Di sini kita menggunakan tensimeter jarum merek ABN, model atau tipe jarum, spektra,
Kemudian setelah semuanya terisi, kita tekan tombol next. Halaman berikutnya yaitu alat ukur informasi dari atap. Setelah semuanya selesai, kita tekan next. Halaman selanjutnya yaitu meliputi pengujian kebocoran atau laju kebocoran dan uji kinerja tekanan pada pengukuran naik 1, naik 2, naik 3, turun 1, turun 2, turun 3 dilakukan pada titik 0, 50 mm Hg, 100 mm Hg, 150, 200, 250 mm. Tekan tombol scan, kita hubungkan dengan Bluetooth. Di sini terhubung antara aplikasi pada smartphone dengan alat. Kita lihat tekanannya sama. Masuk pada pengukuran pertama, yaitu kita tekan tombol leak test. Kita lakukan pengukuran kebocoran. Masuk, yaitu tekanan bocor hasil. Harus masukkan tekanan pada 200 mm Hg. Jika tekanan menunjuk pada 200 mm Hg, kita tekan tombol leak test sekali lagi. Di sini akan mulai pada pengukuran laju kebocoran. Setelah selesai, selama 60 detik atau hasilnya yaitu laju kebocorannya adalah 4,4 sesuai dengan yang tertulis pada aplikasi. Jarum pada tensi menunjukkan 50. Kita lihat pembacaan pada alat adalah 48,3. Kita masukkan pada titik 50. Kita lanjut pada tekanan 100. Pada tekanan 100 kita lihat tekanan 100 pada alat menunjukkan 99,3. Kita masukkan pada kolom titik pengukuran 100. Kemudian kita lanjut pada pengukuran titik 150. Setelah semua diisi pada lembar kerja, kita tekan tombol next. Verifikasi data lembar berikutnya, kita isi suhu pada akhir kalibrasi 25 derajat Celcius, kelembapan 60. Kita isikan nama petugas kalibrasi, tugas kedua, kemudian save. File berhasil tersimpan dalam memori handphone, kemudian sudah berhasil mengupload ke penyimpanan di internet. Proses pengunduhan pada penyimpanan di internet yaitu yang pertama kita masuk pada perambah internet. Di sini kita gunakan Google Chrome. Kemudian kita masuk pada alamat ini. Setelah kita masuk, kita bisa cari data yang tadi kita kirimkan yaitu Kampus Elektromedik Surabaya di sini. Data ini. Data akan dikirim secara serial dalam format TXT. Kita kembali. Cara untuk mendownload yaitu kita klik kanan pada file tersebut, kemudian save link as. Alamat pengunduhan nanti kita tempatkan pada kalibrasi spekmu manometer pada folder data. Kemudian kita lakukan save. Otomatis data akan terunduh dalam format TXT. Setelah data terunduh, langkah kemudian yang kita lakukan adalah mengkonvert data tersebut pada lembar kerja perhitungan di dalam format Excel. Kita jalankan aplikasi untuk melakukan convert tersebut. Output, di mana kolom input ada kita isi file name dari file yang kita unduh tadi dalam format TXT, yang kemudian kita akan lakukan convert ke format Excel. Kita ambil yaitu pada folder kalibrasi spekmu manometer, masuk lagi pada folder data. Data yang kita unduh adalah Kampus Elektromedik Surabaya. Kita copy tanpa mengikutkan file TXT-nya. Kemudian kita pastekan pada kolom input. Kemudian sama kita pastekan pada kolom output. Di sini otomatis nama akan berubah menjadi file Excel. Kemudian kita lakukan convert. Kita lihat pada Windows System cmd.exe, tanda berhasil kita melakukan convert akan muncul tulisan penutup.
Langkah selanjutnya kita masuk pada folder kalibrasi spekmo manometer lagi, kemudian masuk pada kolom hasil. Kita lihat di sini pada file kampus elektromedik Surabaya sudah masuk pada file Excel. Kita bisa buka. Di mana data yang kita convert tadi. Di sini data-data tadi yang kita lakukan, mulai dari merek, tipe, nomor seri, daya baca operator, rentang ukur, semuanya sudah masuk. Di sini adalah laju kebocoran, kemudian pengukuran tekanan naik, tekanan turun. Bahkan kita bisa lihat hasil interpolasinya sampai pada hasil kalibrasi dan sertifikat. Demikian unjuk kerja dari alat DPM yang telah saya buat. Pada pengujian keakurasian DPM, di mana DPM modul dibandingkan dengan DPM standar dari pabrikan dengan merek, fluk, tipe DPM 4, pada pengukuran naik di titik 0, 50, 100, 150, 200, 250 mm Hg dilakukan sebanyak 10 kali pengukuran, didapatkan kesalahan terbesar yaitu pada titik pengukuran 200 mm Hg. Kesalahan sebesar 0,12. Persentase error 0,06%. Kemudian kesalahan terkecil yaitu pada titik 150 mm Hg, di mana kesalahannya adalah 0,03 atau persentase error sebesar 0,02%. Pada pengukuran turun, yaitu pada titik pengukuran 250, 200, 150, 100, 50, dan titik 0 mm Hg, di mana tiap-tiap titik pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali, didapatkan nilai terbesar yaitu pada titik 100. Nilai kesalahan yaitu 0,06, persentase error adalah 0,06%. Kemudian kesalahan terkecil yaitu pada titik 150, kesalahannya yaitu sebesar 0%, persentase error yaitu 0%. Setelah penjabaran dari analisis data penelitian yang sudah saya lakukan, sekarang masuk pada tahap kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu modul DPM dapat bekerja dengan baik dan layak digunakan untuk kalibrasi spekmo manometer, di mana memiliki nilai kesalahan pembacaan dibanding dengan DPM standar yang tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan yaitu sebesar 2%. Kesimpulan yang kedua, DPM dapat mengirimkan data kalibrasi dengan baik ke penyimpanan di internet tanpa adanya data loss dan membackup semua file kalibrasi pada penyimpanan di smartphone. Ketiga, yaitu proses download data dari penyimpanan internet dan konversi data TXT ke format Excel dapat berjalan dengan baik, sehingga perhitungan lembar kerja kalibrasi secara otomatis sampai terbit sertifikat bisa dilakukan. Demikian hasil dari penelitian saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.